Pertama, saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat kepada Bapak Arief Hidayat karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pak Hotma, Pertanyaannya apa Pak Hotman? Ya. Sebentar Pak Hotma. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, Saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Jadi, tapi saya bertanya, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke, kalau jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Ya udah. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang silakan. Majelis, yang mulia. majelis Cukup, satu lagi. cukup. Maksud saya, Cukup Pak Bambang. pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi, silakan. Hotman. Baik, terima kasih Yang Mulia. Tadi diakui bahwa metadata itu tidak diada, tapi kemudian disimpan di dalam digital signature, DC image, gitu ya? Ya. Tapi saksi yang sebelum Anda ini juga menyatakan itu bisa diubah. Kalau hasil yang metadatanya ada di digital signature dan DC image dan itu bisa diubah, bukankah itu berarti potensi kecurangan terjadi di situ? Artinya bisa membuka angka ya? Betul Pak. Oke. Majelis Hakim. Contoh yang tadi saya jelaskan soal tadi penjelasan dari ahli, dari saksi. Ketika di suatu daerah tidak ada wifi dan dia tidak bisa memfoto, hasilnya itu dimasukkan di dalam kardus dan kemudian baru difoto di kecamatan. Pertanyaan saya, apa yang bisa menjamin saya yang di sini dihasilkan betul saya yang dihasilkan dari TPS itu karena sudah dibawa berhari-hari? Apa yang bisa menjamin itu? Jadi di daerah 3T, kalau tidak ada jaminan seperti itu, kami bisa menduga itu semuanya bisa curang di situ. Tadi dikatakan bahwa Sirekap ini dimaksudkan untuk membuat satu proses yang jauh lebih baik. Tapi fakta yang berkembang di masyarakat ada kekisruhan di situ. Apakah saya boleh menyatakan bahwa Sirekap itu dibuat dengan menjadi akuntabilitasnya menjadi problem, profesionalitasnya pembuatannya menjadi masalah, karena ada begitu banyak masalah tadi. Dan saksi yang juga mengatakan bahwa dia tidak puas dengan pernyataan itu. Bisakah saya mengatakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan azas pemilu telah terjadi melalui Sirekap? Jadi bukan soal angkanya, Sirekap bisa dibuktikan telah melanggar azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu.
Baik, kita lanjutkan diskusi saya ke Bang Zaid. Bang Zaid, tadi yang menjadi concern adalah kalau misalnya ada beberapa wilayah yang tidak ada wifi, kemudian surat suaranya itu dimasukkan dan tidak sempat difoto. Nah itu tapi tidak bukti-buktinya, karena juga kalau misalnya dari apa yang disampaikan dari kuasa hukum mengatakan bahwa DPT sebenarnya harus maksimal 300, kemudian ada yang sampai ribuan. Itu data-datanya, fakta-faktanya, bukti-buktinya ada? Nah itu yang makanya sedari awal kita anggap ini adalah problem serius. Sekarang pertanyaannya, ini fakta persidangan. Kita tahu dari mana yang diupload di Sehasil itu adalah Sehasil yang sebenarnya. Kan gitu. Ini ada 820.000 TPS loh. Ya kan? Nah itu kita tahu dari mana. Di sisi lain yang kedua, ini fakta persidangan juga. Ini ahlinya KPU atau saksinya KPU kemarin ya. Jadi sistem habis kita foto, habis kita capture, itu langsung naik tanpa proses verifikasi. Ah, ini yang jadi salah. Kenapa ini nggak diverifikasi? Artinya kan problem juga. Ini kan harusnya sedari awal diantisipasi dong hal kayak gini. Kenapa ini muncul ke publik tanpa proses verifikasi? Ya itulah 170 suara jadi 170. Ya kan? Itulah problem-problem itu kan di situ kan. Nah, ketidakadaan proses verifikasi ini ya yang menjadi sekarang di masyarakat, ya kan, kita tahulah betapa viralnya masalah Sirekap, pantesan menangan. Kita kan nggak pengen pemimpin yang terpilih itu kehilangan legitimasinya karena hal-hal yang kayak gini. Tapi masyarakat sekarang di era keterbukaan kan udah cerdas semua, gitu. Nah, kalau kita perhatikan lagi di sidang kemarin, itu kan Prof. Eni itu sampai, Eni Nurbaningsih itu, majelis itu sampai bilang, Bawaslu, KPU itu situng 2019, dan Sirekap 2024 ini apa bedanya? Waktu itu ada problem apa, sekarang udah diselesaikannya apa? Nah ini kan nggak mampu dihadirkan di persidangan kemarin. Ini yang sangat disayangkan. Makanya kita, bukan kami ya, dari pihak pemohon 2 itu dari 03 itu, minta dikonfrontir. Karena apa yang kata ahli kita, apa yang kata saksi kita berbeda apa yang dikatakan oleh developer ataupun ahlinya dari si developer itu. Jadi di sini masih ada keambiguan, gitu. Ini balik lagi masih ada keambiguan tentang kebenaran sistem informasi lagi. Kalau kita merujuk lagi ke aturan yang sudah disampaikan tadi kan salah satunya adalah alat publikasi, ya kan? Tiga poin yang tadi. 3 poin itu kan, salah satunya adalah alat publikasi. Kita mau publikasi apa sih dari pemilu ini? Kalau hal yang tidak benar buat apa dipublikasi? Ini kan jadi chaos di masyarakat. Nah ini yang problem yang saya rasa solusinya adalah memang harus dilakukan audit terbuka di di persidangan. Seperti halnya kami mencurigai adanya, ya kan? Saya tambah sedikit, mencurigai adanya dugaan kecurangan menggunakan bansos. Makanya majelis memanggil menteri besok, ya kan? Kita dengarkan keterangannya besok. Kurang lebih sebelum ke Bang Habib. Dikit ya boleh. Biar nggak miss, karena saya menanggapi Pak Saldi Isra dengan Pak Horman tadi kan soal penting nggak penting. Itulah bijaksananya para hakim konstitusi ya yang bersikap negarawan. Gaya atau model beracara di Mahkamah Konstitusi itu beda dengan model beracara di perdata maupun pidana. Kayak kalau kebanyakan kan saya perdata di pidana, begitu nggak penting langsung dismiss, nggak usah dibahas. Tapi mereka menganggap penting semua hal ihwal yang didalilkan oleh pemohon. Jadi kalau udah didalilkan itu pasti akan dijawab. Jadi dalam konteks pemeriksaan sangat luas, tetapi dalam konteks perumusan putusan mereka akan strict, pasti ditolak nih soal hal-hal ihwal terkait Sirekap ini. Yang kedua, saya juga yakin masyarakat sudah cerdas, masyarakat sudah self educated ya, mengedukasi sendiri. Mana yang memang secara undang-undang dan secara faktual menjadikan rujukan dan mana yang tadi dikatakan alat bantu. Ada angka misalnya satu TPS 3.000. Masyarakat tahu. Masyarakat kita jangan dianggap nggak cerdas, tahu nggak mungkin orang di TPS cuma ada 300 orang, gitu kan, mana ada 3.000. Dan itu kan pasti dicek TPS-nya mana. Karena itu yang kita lihat tadi Pak Bambang Wijayanto senior saya yang disampaikan dugaan. Padahal kalau ketika kita bersidang, kita nggak bisa seragu itu lagi langsung. Harus ada buktinya, ada faktanya kecurangan, begitu. Ya kan? Bukan di Sirekap, tapi di rekapitulasi berjenjang di provinsi A, di kabupaten A, di TPS sekian ratus TPS. Which is
kalau kita lihat struktur anatomi permohonan paslon 1 dan 3 ini Oke. sejak awal, itu kan minim sekali. Yang faktual-faktual ini. Oke. Ya kan kebanyakan analisa gitu. Nah, sebenarnya kan poinnya juga untuk dibuka secara terang benderang di publik agar Pasti. memang situng Mau tahun situng, 2019 mau sirekap, direkap, ya kan? artinya Terus kita perbaiki. Pasti ada perbaikan begitu Terus ya, kita Bang ya. upgrade, Oke. pasti harus, itu kita sepakat. Kita nggak sangat sepakat dengan apa Adinda Zaid ini kan, sangat-sangat sepakat ya. Tapi jangan juga ini katakan mempengaruhi apa namanya rekapitulasi berjenjang gitu. Oke. Nanti saya mau ke Pak Arief. Pak Arief, kalau melihat boleh nggak sih, bisa nggak sih ada audit forensik ya? yang dilakukan dan juga menjawab dari pertanyaan-pertanyaan Pak Zaid nanti ya. Kita tahan dulu Audit sejenak, kita forensik. kembali saat lagi. Apa itu audit forensik?